kebetulan saya mewakili dulu alumni SMA Regina Pacis Bogor, dulu di angkatan mungkin tahun 2009, jadi mungkin udah berjalan 10 tahun yang lalu. Di sini aku juga lihat ada beberapa guru-guru aku yang dulu, ada Pak Bowo, ada beberapa juga aku udah masih aku lihat juga nih as a participant. Thank you so much. Hari ini aku terima kasih sekali lagi karena kita Cipta Dana Blue Chip dikasih kesempatan untuk kolaborasi bersama SMA Regina Pacis Bogor gitu. Nah, mungkin sebelum aku mulai untuk kita sharing terkait dengan pengetahuan mengenai capital market, mungkin kayak dulu aku duduk di bangku sekolah nih, giliran hari ini aku gantian nih ceritanya, mungkin buat guru-guru nih suatu kehormatan juga nih aku boleh sharing. Nanti aku bakal disupport oleh tim aku, ada Gavin. Gavin sendiri juga alumni dari Regina Pacis, tapi bukan di Bogor, tapi di Solo. Jadi kita nih banyak alumni SMA Regina Pacis nih yang ngumpul dan kebetulan kerja bareng di Cipta Dana gitu. Nah, mungkin secara background aku sharing sedikit, mungkin di sini adik-adik kelas, teman-teman mungkin belum semuanya tahu tentang aku. Aku Sabrina Raisa, kebetulan kalau secara education, aku memang lebih ke economics, walaupun dulu di Recis ceritanya nih anak IPA gitu. Jadi dulu aku jurusannya IPA, tapi ganti haluan ngambilnya ke economics gitu. Jadi S1 aku accounting, lanjut S2 aku ambil International Executive Master of Management. Kebetulan waktu itu ini sistemnya aku kerjasama dengan university di luar, waktu itu di Harvard, tapi karena pandemik, kebetulan tahun 2020 harusnya aku berangkat ke sana, tapi akhirnya aku sistemnya hanya online gitu. Jadi kita kerjasama juga dengan Harvard di S2 yang kemarin aku ambil. Lalu saat ini aku ambil S3 PhD di universitas yang sama, Universitas Pelita Harapan, dan saat ini sedang berjalan. Nah, kalau dari sisi job experience, aku sendiri background-nya memang lebih ke research analyst. Dulu tempat kerja pertama aku ini dulu di Bank Indonesia, lanjut menjadi equity research analyst di MNC Investama, lalu ke perusahaan yang sekarang, itu juga di bagian research terlebih dahulu, lalu ke institutional equity sales manager. Jadi waktu itu aku cover, kita punya klien, itu ada klien foreign, ada klien dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan beberapa klien kita yang memang base-nya ini bukan di Indonesia. Nah, lanjut saat ini aku dipercaya untuk pegang divisi online trading, dan saat ini ya memang kita sendiri memang akan melakukan adanya terobosan-terobosan, dan juga memang rencananya pengen guide semua Gen milenial dan juga Gen Z yang tentunya saat ini yang menjadi partisipan kita rasa juga sangat tepat gitu untuk mendengar ibaratnya apa yang sekarang saat ini juga lagi hype ya terkait dengan capital market. Kayak gitu. Nah, kalau dari sisi certification, kita yang kerja di Bursa Efek itu wajib punya yang namanya license. Nah, kebetulan aku juga punya license WPPE dan juga ada Certified Securities Analyst yang memang ini harus dimiliki dari Bursa Efek ya. Ini diadakannya dari Bursa Efek juga. Nah, di samping kesibukan yang tadi aku udah sampaikan, aku juga aktif di social media. Mungkin buat teman-teman, adik-adik bisa cek di my Instagram di @sabrinaraisa. Jadi aku sendiri tahu karena saat ini kan semuanya serba digital. Termasuk hari ini kita mungkin teman-teman, adik-adik kelas semua yang masih study from home. Aku sendiri di my social media ini aku sering undang pakar saham dan juga tokoh-tokoh yang lebih berbau makroekonomi, terus juga yang bicara terkait saham untuk aku undang dan mereka sharing gitu di acara Tea with Sabrina. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen dengar juga boleh nonton di acara yang biasa aku selenggarakan. Dan juga jangan lupa kita juga punya sosial media, kalau Cipta Dana @ciptadana_bluechip. Teman-teman juga kalau misalnya bingung, Ci ini artinya apa sih? Kok banyak sekali istilah-istilah yang nggak mudah dipahami. Nah, biasa kita juga di sosial media kita buat adanya beberapa kayak ibaratnya vocabulary yang biasa di capital market, kita biasa sharing juga di sosial media gitu terkait dengan event-event kita, pengetahuan-pengetahuan terkait dengan
vocab-vocab yang mungkin dianggap agak sulit, kurang dimengerti dan lain sebagainya, biasanya kita sharing gitu. Nah, mungkin kita lanjut aja. Sebelumnya juga aku di sini kerja nggak sendiri, aku punya tim yang sangat luar biasa. Ada Troy Hambali, ini lebih pegang produk karena kita selalu ada melakukan yang namanya development. Kita punya beberapa fitur yang tentunya kita pengen fitur kita ini bisa diterima oleh masyarakat dan memang user friendly, secara tampilan juga menarik dan juga tentunya mudah dimengerti oleh segala kalangan. Nah, di samping itu juga saya ada Yohanes, ada Gavin yang hari ini juga nanti akan sharing terkait dengan our platform, ada Jordan, ada Brian, dan juga ada Inta. Nah, di samping tim kita ini sebenarnya kita juga disupport oleh beberapa bagian. Kita punya IT yang jumlahnya juga terbilang cukup besar, ada sekitar 15-20 orang. Kita ada tim research sendiri juga, jumlahnya sekitar 13 orang, yang tentunya ini diharapkan bisa membantu teman-teman, adik-adik sekalian, kalau misalnya mau tanya-tanya yang lebih dalam, Ci pengen dong belajar webinar sahamnya lebih dalam lagi, boleh nggak aku minta sesi buat aku belajar misalnya yang lebih dalam lagi, mungkin lebih advance lagi. Nah, kita pastinya akan bantu untuk fasilitasi gitu, seperti itu. Jadi jangan khawatir, kita pasti akan bantu untuk guide juga gitu. Nah, mungkin sedikit sejarah terkait dengan Cipta Dana. Cipta Dana ini sudah terbilang lama di perusahaan sekuritas, mungkin teman-teman juga bisa googling, kita didirikan di tahun 1990, artinya sampai saat ini mungkin sudah 30 tahun lebih Cipta Dana berdiri, dan juga kita punya beberapa cabang juga, terus kita juga banyak mendapat beberapa penghargaan terkait dengan performance di perusahaan sekuritas dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sekuritas lainnya terkait dengan nilai transaksi dan lain sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih sebelum kita bahas terkait dengan introduction to stock market, blue chip ini mungkin tanya-tanya juga ya, blue chip ini apa sih, Ci? Apa sih maksudnya, apakah blue chip ini suatu, karena kita di saham juga mengenal adanya istilah blue chip. Kalau di saham, blue chip itu kayak ibaratnya tuh saham-saham yang memang ibaratnya tuh bagus gitu. Bagus dalam artian nggak usah sudah di screening, sudah dipilih oleh tim Bursa Efek bahwa ini saham-saham yang cocok untuk diberikan kepada pemula, kepada beginner, supaya kalau misalnya bingung, karena kan saham itu ada 700 lebih ya di Bursa Efek, supaya nggak bingung, biasanya Bursa Efek ini udah screening lah gitu. Saham-saham yang terkategori blue chip ini artinya saham-saham yang terbilang aman seperti itu. Nah, tapi blue chip di sini, blue chip sendiri ini tuh adalah platform online trading dari Cipta Dana. Jadi kita pengen, kenapa namanya blue chip? Karena kita berpikir bahwa supaya user friendly dan juga familiar kepada orang-orang yang memang sudah menjadi pelaku pasar ya. Jadi kayak blue chip, blue chip itu Cipta Dana kayak gitu. Nah, secara fee transaksi juga kita terbilang paling murah. Ketika teman-teman adik kelas nanti misalnya udah mau mulai nih transaksi, mau mulai beli dan juga jual saham, mungkin bisa di-compare dengan beberapa sekuritas lain, kita yang terbilang paling murah juga, di buy 0,15% dan juga jual di 0,25%. Dan jangan khawatir, blue chip sendiri juga memberikan update research report yang tadi aku udah bilang kalau di kita ada tim research yang cukup besar, itu ada jumlahnya 12 sampai saat ini 13 orang, itu nanti yang biasanya juga bisa jadi konsultan kalau misalnya teman-teman kebingungan, mau tanya rekomendasi saham dan lain sebagainya, itu tentunya juga bisa disupport dari tim research kita. Gitu. Nanti mungkin lebih dalam terkait dengan blue chip ini nanti akan disampaikan oleh Gavin. Nah, mungkin aku langsung aja nih ke introduction dari stock market itu sendiri gitu. Jadi aku akan analogikan ke sesuatu hal yang sifatnya sangat sederhana. Jadi kalau teman-teman, adik-adik di sini, investasi itu apa sih gitu ya? Investasi itu ibaratnya tuh kita menanam sebuah pohon. Nah, yang namanya pohon kan nggak mungkin ya langsung tiba-tiba besar gitu dengan seketika. Pasti kan ada yang namanya proses. Proses sampai itu jadi pohon itu kan pasti ada sesuatu yang kita pilih ya. Mulai dari pemilihan bibit, kita harus tahu bibit mana yang bagus dan bisa menghasilkan buah yang melimpah. Sama, investasi kita juga harus pilih ya. Jadi pilihan itu tentunya ada di tangan kita.
kita harus pilih produk investasi mana yang terbaik gitu. Jangan kita asal pilih ada orang yang nawarin tiba-tiba ya udah kita mau aja tanpa kita pelajari itu investasi cocok atau enggak sama kita. Nah, jadi penting yang namanya kita harus pilih bibit mana yang bagus, investasi mana yang bagus. Selanjutnya, bibit yang ditanam ini kan tentunya nggak mungkin kita biarkan gitu aja. Kita pasti harus kita rawat, kita kasih air, kita kasih pupuk gitu ya. Sama seperti investasi. Kalau kita di Ciptanana Blue Chip, kita paling suka tentunya apalagi buat teman-teman yang masih Gen Z, milenial, untuk kita tuh bareng-bareng belajar bareng gitu. Jangan misalnya beli saham sesuatu lalu ditinggalin terus ya udah misalnya kebingungan gitu ya, harusnya actionnya gimana, mau dibeli, mau dijual dan lain sebagainya gitu. Jadi kita pasti akan kita temenin bareng lah gitu. Jadi supaya bibit yang tadi udah kita tanam, kita rawat, investasi juga kita rawat dengan cara gimana? Dengan cara kita belajar menambah ilmu gitu ya, supaya kita bisa mulai nanti kalau misalnya sekarang beginner, nanti jadi advance, nah kita kan harus udah bisa pilih nih, kira-kira mana yang terbaik. Nah itu juga perlu kita belajar, tentunya kita sendiri ya, maksudnya harus dari diri kita sendiri juga gitu. Nah, pohon yang udah bisa berkembang melewati bibit yang bagus dan lain sebagainya, pasti juga akan tentunya berbuah ya, walaupun pasti ada yang namanya proses melewati waktu yang cukup lama gitu. Tapi kan tentunya yang penting kan namanya yang prosesnya itu dan juga hasilnya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga bakal tanya ya, kira-kira menabung sama investasi itu baiknya yang mana gitu kan? Nah, kalau menabung, misalnya kayak teman-teman punya uang yang di saving ya dari orang tua dan lain sebagainya, misalnya let's say 1 juta per bulan. Nah, kita compare dengan waktu yang sama ya, periodenya 10 tahun. Mungkin kalau teman-teman yang tanya maminya, tanya papinya gitu ya, tanya deh pulang, Mami kira-kira kalau misalnya Mami nabung deposito, kira-kira bunganya berapa sih gitu ya, kayak pengen tahu aja, belajar gitu ya. Nah biasa itu bunganya tuh mungkin kalau kita lihat misalnya 0,5% per annum per tahun misalnya returnnya. Nah kalau investasi berapa? Nah kalau investasi itu biasanya kalau kita average, kita tarik mundur waktu, biasanya tuh bisa menghasilkan at least di kisaran 12%. Nah, jenis instrumennya apa? Biasanya tabungan, gitu. Karena tabungan memang dianggap sangat aman, gitu ya. Nah, kalau investasi di sini yang kita bahas hari ini adalah saham. Kalau kita compare antara menabung dan investasi, yang menghasilkan return yang paling besar tetap investasi, gitu. Jadi kalau kita lihat chartnya di sebelah kanan, when you invest dan when you save, itu pasti when you invest ini lebih besar yang kita akan peroleh gitu ya, dengan periode waktu sekitar 10 tahun. Itu sama kita nabung, sama kita invest, nah pasti tentunya yang invest nih yang lebih menang ibaratnya dibandingkan yang menabung. Nah, tapi kita harus tahu ya, aku juga selalu kasih tahu, maksudnya kalau investasi itu harus disadari ada yang namanya risiko. Nah, tapi pertanyaannya banyak juga nih stigma negatif. Kalau investasi terkait saham itu pasti orang berpikir butuh modal besar gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin kalau aku dulu masih duduk di bangku SMA juga aku nggak akan kepikiran nih investasi saham karena udah pasti aku harus minta mami aku modal yang besar. Terus mungkin juga waduh bingung juga gitu ya hari gini minta modal yang gede buat ibaratnya investasi saham. Tapi itu harusnya saat ini khususnya ini udah pandangan itu harusnya udah nggak ada lagi karena investasi saham itu cukup modal 100.000 aja udah bisa beli saham gitu. Nah, yang kedua adalah high risk. Nah, high risk di sini itu adalah ketika kita tahu risikonya apa, sebetulnya itu bukan menjadi high risk lagi gitu. Kebanyakan orang yang bilang high risk itu karena kita nggak tahu, kita beli lalu kita nggak tahu yang kayak tadi misalnya kayak menanam pohon, tapi kita nggak tahu bibitnya, kita nggak pilih, kita nggak apa, ya udah kita dengar kata orang aja. Nah, itu yang bilang high risk. Investasi saham itu ibarat judi. Judi itu pengertian judi itu apa sih? Gambling gitu ya. Jadi karena kita nggak tahu apa yang kita beli, kita asal dengar kata orang, terus ya udah. Nah itu yang namanya judi. Sementara kalau saham kita beli, kita tahu perusahaannya. Karena saham itu kan kita beli perusahaan yang bagus itu jauh dari kata judi ya. Karena kan kita tahu perusahaan itu memang bagus dan kita yakin dengan perusahaan itu. Selanjutnya butuh kemampuan analisis yang baik. Nah kalau ini memang aku cukup banyak setuju ya, karena analisa itu memang kita penting karena kita pengen tahu kan perusahaan yang kita beli ini bagus atau enggak gitu. Tapi kan ini perlu yang namanya waktu ya buat belajar dan lain sebagainya. Kayak aku juga dulu ibaratnya pertama kali terjun ke saham juga mungkin sama kayak teman-teman nggak tahu
ada 700 saham, mungkin aku juga nggak hafal ada perusahaan apa aja dan lain sebagainya. Tapi kan seiring berjalan waktu kan pasti jadi lebih bisa lebih banyak pengetahuan gitu, lebih banyak belajar kayak gitu. Butuh banyak waktu, harus dipantau setiap waktu itu kalau trader. Tapi kalau kita investor itu nggak perlu dipantau setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Hidup nggak tenang karena khawatir bisa loss besar itu kalau trader, dan belinya juga saham yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya kita beli saham yang tahu, ya nggak perlu khawatir gitu. Lanjut. Next, manfaat investasi dini. Mungkin buat teman-teman, terlalu early nggak sih kalau kita ngomongin investasi, apalagi dari SMA gitu ya. Kalau aku rasa sih nggak sama sekali, karena aku sendiri juga udah ngejalanin fase di mana aku pernah SMA, aku pernah kuliah sampai hari ini. Kalau aku boleh tarik mundur waktu, aku pengen banget kenal investasi saham tuh mungkin dari aku duduk di bangku SMA. Kenapa? Karena investasi ini tentunya meningkatkan nilai uang. Mungkin aku dulu dikasih uang jajan dan lain sebagainya. Kalau saat itu mungkin aku udah bisa alokasikan uang yang aku dikasih uang jajan sama orang tua, mungkin saat ini juga aku bisa ngerasain manfaatnya gitu, walaupun mungkin nggak banyak ya, karena uang jajan zaman SMA kan mungkin porsinya juga terbatas dan lain sebagainya. Yang kedua, terhindar dari inflasi. Ketiga, penghasilan tambahan. Keempat, tentunya mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang. Mungkin buat teman-teman yang punya cita-cita, aduh aku S1-nya nanti aku pengen biaya sendiri loh. Nah, ini bisa banget. Mungkin kalau S1-nya masih dibiayain orang tua, lanjut S2. Aku pengen banget S2 aku tuh dibiayain sama uang aku sendiri karena aku ada muncul kepuasan pribadi. Nah, ini juga bisa banget. Yang selanjutnya adalah melatih mindset, emosi, dan juga decision making. Nah, melatih mindset ini juga tentunya kita tuh harus ada yang namanya psychology ya. Jadi kalau investasi saham itu ada yang orangnya tuh sifatnya karakternya tuh tergesa-gesa gitu. Kalau misalnya lihat secara harga udah untung, misalnya baru untung 10%, 15%, kalau kita mindsetnya panjang, sebenarnya kadang orang berpikir 10%, 15% itu nggak besar loh gitu. Nah, kadang kalau misalnya dia nggak bisa sabar, dia nggak bisa lebih nggak bisa lebih tenang, biasanya keputusan yang diambil tuh terlalu terburu-buru gitu. Jadi dengan kita investasi saham yang aku rasa sampai hari ini itu tuh cukup banyak melatih mindset, emosi, dan juga decision making kayak gitu. Dan tentunya melatih perencanaan keuangan. Kenapa? Karena kamu akan tahu alokasi-alokasi uang yang kamu peroleh, kamu bagi, lalu kamu secara persentase kamu tahu goals-nya kamu itu apa sih ketika kamu investasi, ketika kamu nabung, nggak cuma investasi saham ya. Let's say kamu nabung aja pasti ada goals-nya gitu. Nah, itu kan juga melatih yang namanya perencanaan keuangan. Next. Nah, nanti mungkin sebelumnya aku mention dulu di awal, nanti di akhir sesi teman-teman kalau bisa join sampai akhir, karena nanti buat 5 penanya yang nanti kasih pertanyaan ke aku dan juga nanti ada ke Ko Gavin, nanti kita akan kasih voucher ADN sebesar 100.000 gitu. Jadi nanti teman-teman please feel free to ask kita ya kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin bingung dan lain sebagainya gitu, silahkan tanya. Selanjutnya, jenis investasi ini dapat diibaratkan ini sebagai, kalau misalnya kita bandingin ya, karena instrumen itu kan banyak. Ada yang namanya deposito, ada yang namanya obligasi pemerintah, ada yang namanya reksadana, ada saham, ada cryptocurrency. Sekarang mungkin kalau teman-teman nih banyak anak muda nih main cryptocurrency dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bandingkan secara risiko, ini gambarannya kayak gini ya. Yang paling konservatif itu adalah deposito logam mulia gitu, ibaratnya ke sepeda pelan-pelan ya, slow but sure gitu ya. Tapi ya presentasinya jangan harap banyak gitu ya, palingan ya so-so lah. Ada juga bonds pemerintah, government bonds. Ada juga properti. Nah, kalau kayak properti, aku nggak bilang properti nggak menguntungkan. Properti menguntungkan, tapi itu kan sifatnya nggak liquid. Misalnya let's say kayak orang tua kamu beli properti yang memang secara lokasi itu sangat strategis. Kita yakin 10 tahun ke depan mungkin akan naik gitu ya. Tapi kan waktu untuk orang tiba-tiba pengen jual atau pengen beli gitu ya dalam waktu yang singkat itu kan rasanya agak ini ya, pasti membutuhkan waktu gitu. Jadi kalau properti ini tentunya bisa dianggap nggak begitu liquid gitu ya, karena nggak langsung bisa beli, bisa jual dalam waktu yang sama bahkan gitu. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana ini lebih ke arah moderat dan juga peer-to-peer lending. Sekarang yang terkenal juga ada P2P lending. Nah, yang high risk dianggap adalah saham dan cryptocurrency gitu ya. Dianggapnya ya high risk, high return gitu ya. Tapi balik lagi, saham ini juga yang tadi aku sempat mention di awal. Saham ini ada saham-saham yang terkategori ya kayak blue chip. Jadi saham-saham yang memang aman gitu. Mungkin bisa dibilang setara dengan
rasa amannya kita tuh sama dengan rasa kita taruh deposito ke bank gitu. Karena ya memang perusahaan ini kita bisa lihat dengan mata kita sendiri, ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita nggak perlu worry too much gitu. Kalau kita invest ke saham tersebut gitu. Kecuali ya ibaratnya let's say kalau aku boleh mention, mungkin buat teman-teman lihat kalau kita ngomong sektor ya, ada sektor perbankan. Kalau teman-teman lihat di lingkungan sekitar kalian, misalnya ada BCA, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI. Mungkin buat kita yang biasanya tinggal khususnya di Bogor gitu ya, kan banyak banget nih cabangnya BCA gitu. Kebayang nggak kalau tiba-tiba BCA hilang gitu? Kayak kan nggak mungkin ya. Nah, secara kantor cabangnya banyak, terus secara usernya, secara nasabahnya juga sudah banyak sekali gitu. Terus kan ibaratnya secara kinerja itu kalau misalnya teman-teman mau baca lebih dalam itu BCA itu adalah satu-satunya termasuk salah satunya perusahaan yang memberikan return konsisten setiap tahun. Dan return-nya itu selalu bertumbuh setiap tahun. Daripada kita deposito ke BCA, kenapa nggak kita beli saham BCA-nya aja? Gitu ya, secara perusahaan BCA-nya aja kita beli sahamnya gitu. Dan yang terbukti gitu, aku sendiri bisa bandingin aku taruh deposito di BCA sama aku taruh beli saham BCA sendiri. Itu benar-benar lumayan perbedaannya cukup jauh gitu. Next, nah saham. Nah pertanyaannya mungkin masih ngawang-ngawang, mungkin teman-teman masih bingung, saham itu kayak gimana ya? Apakah saham itu bentuknya kalau deposito kan mungkin ada kertasnya, kalian taruh uang misalnya sekitar berapa gitu ya di deposito, ada bentuk kertas yang kalian bisa nanti tebus, misalnya kalau kalian mau cairin dan lain sebagainya, atau kayak gimana gitu ya saham. Saham ini kalau kita ibaratin ini kayak potongan pizza gitu ya. Kalau perusahaan ini ibaratnya Pizza Hut-nya nih, kan ada slice-slice-nya kan. Nah, misalnya si perusahaan, let's say aku sebut aja BCA ya. BCA itu kan yang punya itu kan ada beberapa orang ya, ibaratnya mungkin ada grupnya Jarum, ada misalnya beberapa orang lain lagi lah yang punya persentase. Dalam 100 saham, 100% saham BCA, tentunya itu kepemilikannya ini kan bagi-bagi nih. Kayak tadi let's say grup Jarum berapa persen, ada lagi misalnya yang punyanya BCA sendiri, misalnya kalau nggak direkturnya sendiri punya porsi misalnya berapa persen. Nah, sisa persenan-persenan ini, slice pizzanya ini, itu biasanya dilempar ke publik. Kita nih sebagai masyarakat umum itu boleh beli BCA. Kita boleh merasakan kepemilikan saham BCA. Nah, persentasenya ini tergantung ya setiap perusahaan lempar, ibaratnya bagikan ke publik ini berapa. Nah, di situ ketika kita beli, misalnya berapapun lah, kita beli, let's say kita beli satu lot saham BCA. Itu bukan berarti kita karena kita investor kecil, lalu kita bukan jadi nggak punya bukti kepemilikan, enggak. Even satu lot aja tuh kita bisa diundang ke mereka punya rapat umum pemegang saham. Jadi kalau misalnya suatu perusahaan mereka mau menentukan kira-kira misalnya BCA mau ganti direkturnya, kira-kira BCA mau bagiin yang namanya dividen nih, mungkin kalau teman-teman anak-anak SOS nih, anak-anak IPS nih harusnya tahu ya dividen, mau bagiin dividen. Nah, itu biasanya mereka akan bahas di rapat umum pemegang saham. Even kita punya satu lot, kita pasti akan dapat invitation buat kita biasanya kalau dulu nggak pandemi, biasanya tuh kita diundang ke hotel. Karena mereka kan biasanya selenggarainnya ke hotel misalnya di Jakarta. Nah, biasanya mereka undang semua investor-investor yang punya saham BCA, meskipun hanya satu lot, diundang. Lalu kita boleh kasih punya yang namanya hak suara. Misalnya, setuju nggak kalau misalnya direkturnya ini diganti? Setuju nggak kalau misalnya tahun depan kita punya aksi korporasi kalau BCA ini mau A, B, C, D misalnya. Nah, itu kita dikasih kesempatan gitu buat datang dan buat ngasih suara dan lain sebagainya karena kita ini investor. Nah, jadi kalau misalnya kalian bayangin saham ini adalah bukti kepemilikan sebuah perusahaan gitu. Kalau misalnya aku kebetulan belinya BCA, ya udah aku adalah investor BCA gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin teman-teman nanya, terus keuntungannya apa investasi saham? Kalau deposito bunga, kalau saham apa? Kalau saham itu adalah kenaikan harga. Misalnya, kalau kalian nanti ya, Gavin bakal ada jelasin lah secara platform, BCA misalnya harganya sekarang di 7 ribuan, ya, misalnya 7 ribuan. Ketika perusahaan itu punya performance yang bagus, punya kinerja yang bagus, pasti akan terreflect ke harga sahamnya. Jadi kalau misalnya hari ini, kalau kita lihat harga BCA ini di 7 ribu, mungkin sebulan selanjutnya, mungkin 2 bulan selanjutnya, atau minggu
selanjutnya kita nggak tahu ya, karena kan saham itu selalu bergerak setiap hari, itu bisa dari 7.000 mungkin ke 7.800 gitu. Nah, keuntungannya 7.800 ketika saham itu naik, dikurangin 7.000 ketika harga kita beli, sama lah kayak kita di pasar ya, kita beli, misalnya kita beli sesuatu barang, terus tiba-tiba ada yang mau nawar nih, barang kita jadi tadinya kita beli 7.000, total ada yang mau beli 7.800, kan ada selisihnya ya. Nah, selisih harga tersebut ini yang kita sebut namanya capital gain, atau kenaikan harga gitu ya. Nah, ini keuntungannya 800 poin antara selisih 7.000 ke 7.800 itu yang kita dapat dari sisi keuntungan ketika kita investasi di saham. Nah, tapi yang paling menarik lagi sebenarnya selain kenaikan harga, kalau aku sendiri tuh orang yang suka juga yang nungguin yang namanya dividen gitu. Nah, dividen ini sendiri secara rutin akan dibagikan ke investor, tapi khusus untuk perusahaan-perusahaan yang memang kalau kita bilang secara perusahaan ini bagus gitu ya, secara perusahaan ini terbilang sudah sustain, sudah mature gitu ya. Nah, misalnya kayak BCA, itu nggak mungkin ada ceritanya BCA nggak bagiin dividen gitu. Pasti BCA setiap tahun akan bagikan dividen. Karena dividen itu diperoleh dari ketika si perusahaan itu berhasil mencatatkan laba, nah labanya ini yang nanti ada porsinya yang akan dialokasikan untuk dividen. Mungkin nggak sepenuhnya ya, karena labanya itu kan mungkin ada perusahaan yang kepikiran, tahun depan mungkin saya mau ekspansi dalam bentuk apa? Kalau misalnya yang bergerak di bidang manufacturing, misalnya pabrik, tahun depan saya mau bangun pabrik baru karena saya mau ningkatin produksi saya misalnya. Nah, lalu sisa persentasenya yang nggak dipakai untuk pengembangan tersebut biasanya dialokasikan ke dividen gitu, dan dividen itu ya kita investor yang akan terima gitu. Nah, selanjutnya apabila tidak memiliki pengetahuan dasar, memang investasi saham dianggap cukup beresiko bagi pemula karena fluktuasi harga. Mungkin buat kita yang biasanya deg-degan, orangnya yang kayak nggak tahu kita beli saham apa, si teman misalnya suka lihat ya ada Instagram, ada influencer di Twitter beli saham-saham yang mungkin kalau dengar yang udah mungkin di sini ada pelaku pasar juga yang udah jadi investor, ada namanya saham gorengan. Ibaratnya sahamnya nggak tahu tuh perusahaan apa, perusahaannya mungkin ya ngomong kata mungkin kurang bagus lah secara kinerjanya, perusahaannya juga mungkin bahkan rugi gitu ya. Nah, itu jauh-jauh lah. Kalau bisa kita sebagai pemula itu lebih baik untuk tidak mengambil risiko ke perusahaan-perusahaan yang memang secara kinerja itu nggak bagus kayak gitu. Investasi saham ini cocok dilakukan untuk long term ya, jangka panjang kayak gitu. Dan minimal pembelian saham ini 1 lot pun udah bisa. Jadi buat teman-teman yang tanya butuh modal yang besar, enggak, 100.000 pun udah bisa kok beli saham gitu ya, karena harga saham juga banyak yang murah-murah meskipun kinerjanya bagus gitu ya. Selanjutnya perlu memahami namanya analisa fundamental dan analisa teknikal. Nah, analisa fundamental dan teknikal ini bisa kita bantu, kita fasilitasin. Mungkin nanti kalau teman-teman yang memang berniat mau belajar lebih dalam lagi habis sesi ini, nanti mungkin dari tim kita bisa bantu nanti follow up, lalu kita bikin sesi yang terpisah. Kebetulan saat ini kita masih bisa online, tapi mungkin di kemudian hari mungkin kita juga Ciptadana dikasih kesempatan untuk offline, kita juga sangat welcome sekali untuk bisa kasih pengetahuan ataupun sharing ke teman-teman di SMA Regina Pacis Bogor. Nah, berinvestasi juga selanjutnya dapat dilakukan di mana aja. Jadi kalau teman-teman yang mungkin habis pulang sekolah nih, udah suntuk belajar seharian, terus kayak pengen, wah sore-sore pengen lihatlah belajar, misalnya pengen cek kira-kira saham misalnya beli kemarin pagi, terus pengen lihat kira-kira saat ini untung atau rugi ya, pengen tahu performance-nya gimana, harganya naik atau enggak. Nah, itu bisa kapan aja kalian buka platform online tradingnya, benar-benar kayak tinggal buka aplikasi, terus kalian cek aja naik turun harga sahamnya, terus keuntungannya, kerugian, dan lain sebagainya. Jadi bisa dilakukan di mana aja, kalau misalnya kalian nggak lagi di Bogor, nggak lagi di Jakarta, lagi di Amerika, lagi di Australia, itu pun bisa, karena kita semuanya sistemnya udah online. Nah, teman-teman juga mungkin banyak yang tanya, kira-kira bedanya trading sama investasi ini apa? Gitu, karena kan banyak juga nih yang udah kalau yang pelaku pasar anak muda tuh lebih senangnya trader, jadi jangka waktu relatif pendek gitu, jadi lebih senangnya belinya tuh beli pagi mungkin sore jual, atau beli pagi lusa jual gitu, ketika dapetin gainnya sekitar 2-3%, udah lumayan
untung nih gitu ya, biasanya dijual. Nah itu kadang tergantung karakter ya, karena kan orang itu punya goals yang beda-beda gitu. Tapi ya nggak salah juga, karena banyak trader juga sukses juga gitu, banyak trader yang untung juga di capital market gitu. Nah kalau investor ini, kalau aku tadi bilang dari awal, investor ini lebih ngomongnya tuh jangka panjang gitu. Jadi lebih lihat perusahaannya bagus atau enggak. Terus kita punya mindset itu kayak punya perusahaannya gitu. Nah, kalau misalnya si trader ini lebih ke berdagang lah, benar-benar kita orang dagang, beli beli misalnya beli sesuatu lalu kita jual lagi, waktunya cepet tuh. Nah, saham ini enaknya gimana? Enaknya saham itu liquid. Kalian beli pagi, jual sore juga bisa. Kalian mau tarik uangnya, beli pagi, jual sore. Terus misalnya kan ini butuh ada ini ya, butuh settlement. Biasanya T+2 kalian udah bisa hari setelah penjualan udah bisa ditarik uangnya gitu. Jadi paling enak ya, karena kalau saham ini dianggap ya paling liquid karena bisa kapan aja, di mana aja, terus juga boleh bebas lah dijualnya, nggak di-keep gitu dalam waktu tertentu. Yang perlu diperhatikan sebelum beli saham itu perhatikan tren harga. Jangan beli saham ketika sahamnya udah naik sangat signifikan. Beli saham yang memang secara harga ini lagi terdiskon, lagi murah. Kalau misalnya kalian mau beli barang aja kan paling senang kalau beli saham yang lagi beli barang yang lagi diskon gitu ya. Misalnya momen seasonal, misalnya kalau ada lebaran, misalnya tahun baru, Natal, biasanya kan tuh ada diskon gede-gedean. Nah, saham juga ada. Jadi belilah saham ketika memang seasonnya ini lagi diskon gitu. Jadi tentunya kalian bisa dapetin selisih harganya lebih besar dibandingkan kalau kalian beli di harga yang tinggi gitu. Yang kedua adalah money management. Bagi seorang pemula ini wajib yang namanya money management karena kalian bisa melakukan diversifikasi. Gimana caranya ketika beli saham itu nggak cuma ditaruh dalam satu keranjang gitu. Misalnya beli sahamnya 2 atau 3 saham, tapi kalian bisa lihat supaya kalian bisa diversifikasi nggak ke satu perusahaan aja. Misalnya kalau perusahaan yang perbankan nih lagi bagus, misalnya kan tentunya kita bisa dapat keuntungan dari sana. Tapi sekarang nih nggak cuma perbankan, ada juga loh tech company ya, karena kalian mungkin kalau di sini pemakai misalnya ada Tokopedia, Gojek, Grab, OVO dan lain sebagainya lah yang sifatnya related to tech companies, sekarang tuh kan lagi hype banget juga. Nah, itu juga nanti akan listing di Bursa Efek gitu. Jadi ini banyak ditunggu-tunggu juga lah saham-saham berbasis teknologi yang tentunya juga ini bisa jadi pilihan untuk kita diversifikasi produk kita supaya yang lagi hype ini kita juga nggak ketinggalan nih. Tapi supaya kita bisa ngamanin modal kita, ngamanin keuntungan kita, ada baiknya kita juga punya saham yang memang sudah sustain. Let's say BCA, misalnya kayak gitu. Yang ketiga, likuiditas. Tadi aku udah sempat bahas juga, likuiditas ini sangat diperhatikan kalau buat trader. Nah, kalau investor, biasanya dia nggak akan perhatiin harganya, karena sistemnya kan jangka panjang. Jadi kalau selama perusahaannya baik, ya udah aku nggak akan lihat lagi tuh tiap hari aku check-in dan lain sebagainya, mungkin nggak. Aku akan lihat lagi nanti mungkin di bulan depan, mungkin di 3 bulan mendatang, 6 bulan mendatang, lalu kita review lagi, kayak gitu. Selanjutnya adalah harga atau valuasi. Nah, kalau kita nanti belajar, mungkin kita akan belajar Introduction to Stock Market 2.0. Kan kalau sekarang 1.0 ya, jadi basicnya aja, benar-benar kulit luarnya aja, supaya di awal kalian juga nggak langsung kaget gitu, bingung apaan nih saham, langsung berat-berat bahasanya. Nah, nanti mungkin kita akan bahas nih, gimana sih kita buat pilih saham itu supaya dapat harga yang tepat, dalam artian harga yang nggak kemahalan. Kalau bisa kan harga yang murah gitu, gimana cara ceknya. Nah, itu nanti kita akan pelajari di Introduction to Stock Market 2.0 ya bareng-bareng. Supaya nggak overvalue, tapi juga masih undervalue gitu. Jangan sampai kita beli di pucuk-pucuk dalam artian harga yang sudah sangat tinggi, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini adalah prospek atau story perusahaan gitu. Nah, kalau prospek atau story perusahaan ini sangat penting karena kita pengen tahu perusahaan ini sudah bertumbuh, apakah sudah mature atau seperti apa gitu. Supaya kita tahu kira-kira kita harus keep perusahaan ini seberapa lama periodenya gitu. Supaya kita tahu kita juga nggak kehilangan arah lah. Supaya kita punya waktu yang tepat untuk beli dan juga waktu kita jual. Nah, tips memilih saham sekali lagi penting adanya analisa teknikal dan juga fundamental. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi di next session. Terus kedua, mengenali diri sendiri. Kita tuh investor atau trader. Tadi aku juga udah bahas di awal, investor itu biasanya mindsetnya jangka panjang. Kalau trader itu lebih ke short term mindset, dalam artian waktu periodenya lebih pendek. Dan fluktuasi harga ini sangat diperhatikan sekali oleh seorang trader. Kalau investor itu nggak peduliin harga, mereka peduliin prospek kinerja perusahaannya bagus atau enggak gitu. Jadi lebih mainnya jangka panjang.
Selanjutnya tentukan jangka waktu tentunya dan juga target dana. Dananya kalau misalnya dari 100.000, tiba-tiba let's say bisa jadi misalnya udah capai goals, misalnya jadi 10 juta. Nah, ibaratnya kan sudah tercapai, oh mungkin mau di withdraw, uangnya mau digunakan. Nah, itu kan harus punya tentukan jangka waktu dan target dana juga ya. Mau kemana uang yang kita investasikan ini mau mencapai level berapa. Nah, itu juga penting. Yang keempat, mulailah saham dengan beli saham yang terdaftar di LQ45 dan juga di IDX30 karena terbilang cenderung lebih aman. Nah, LQ45 ini adalah saham-saham yang ibaratnya tuh kayak grupnya lah ya, grup saham yang udah dipilihin oleh bursa. Ini yang saham-saham mana yang termasuk secara kinerja bagus, secara perusahaan ini juga punya manajemen yang bagus, terus secara harganya juga menarik, dan lain sebagainya, itu terkategori LQ45. Artinya 45 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek yang kalian bisa pilih, kalian tentuin gitu. Ada juga IDX30, ini juga yang peloporin Bursa Efek. Nah, itu yang nanti juga akan keluar tuh 30 perusahaan mana nih yang menarik untuk bisa mulai dibeli sebagai seorang investor pemula. Nah, IDX ini mungkin teman-teman tanya juga, IDX ini apa nih? IDX ini adalah Bursa Efek Indonesia, Indonesia Stock Exchange. Jadi, kita ini, perusahaan sekuritas ini dilindungi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi, ini ada lembaga institusinya yang menjaga ibaratnya uang dan juga uang nasabah dan lain sebagainya, semuanya ini terpusat di IDX ya. Di IDX ini ada institusinya, ada OJK, kita juga terawasi, dilindungi dan lain sebagainya. Pokoknya ketika kalian investasi harus ada lah institusi yang menaungi dan juga yang memang secara ini terdaftar gitu ya. Itu penting sekali, khususnya sekarang kan diawasi ketat oleh OJK gitu. Jangan sampai salah pilih lah seperti itu. Selanjutnya cari perusahaan dengan pertumbuhan laba yang positif gitu. Kalau bisa cari perusahaan yang memang secara tahunan ini konsisten memberikan return ya, dalam artian labanya positif. Mungkin kalau teman-teman di SOS nih ada laporan keuangan di bagian profit and loss-nya, di laporan laba rugi nih ada nih di bagian bottom line-nya itu ada laba dan rugi. Nah, pilihlah perusahaan yang memang secara laba ini positif setiap tahun, bahkan bertumbuh gitu ya, mungkin double digit, tadinya tumbuhnya 8%, mungkin lalu tahun depan tumbuhnya 20%, tahun depan tumbuhnya 30%, ataupun belasan persen. Nah, intinya harus pilih perusahaan yang punya pertumbuhan gitu ya, jangan yang stagnan lah gitu. Cari juga perusahaan dengan good corporate governance yang bagus, brand image yang positif. Kita harus tahu juga perusahaan yang memang secara manajemen memang dijalankan oleh orang-orang yang tepat gitu. Jangan juga orang-orang yang mungkin memang punya kepentingan dan lain sebagainya. Harus cari perusahaan yang memang secara background, secara track record ini adalah orang-orang yang bagus gitu. Nah, itu juga penting kita tahu caranya di mana. Ya kita belajar dengan analisa fundamental, analisa teknikal, terus kita juga baca-baca perusahaan ini menjalankan bisnisnya apa dan lain sebagainya. Mungkin sebelum nanti bahas terkait dengan platform, terakhir dari aku, kita penting juga ketahui yang namanya risk profile. Nah, mungkin seorang Sabrina Raisa ini orangnya lebih konservatif loh. Nah, kalau aku seorang konservatif, artinya aku mungkin akan lebih banyakin porsinya itu lebih ke misalnya lebih ke cash, lebih ke fixed interest gitu ya. Fixed interest tuh lebih ke misalnya kayak deposito gitu ya, sisanya saham misalnya. Tapi mungkin kalau Gavin orangnya lebih moderate, dia pengen coba juga nih saham, tapi mungkin nggak begitu agresif. Nah, itu porsinya agak dilebih besarin dibandingkan aku yang mungkin konservatif gitu. Nah, tapi ada juga nih, mungkin di tim kita ada Yohanes, orangnya lebih agresif ya. Nah, kalau agresif itu lebih ke mungkin porsi sahamnya ini lebih dibesarin. Jadi ya memang orangnya agresif aja, dia tahu risikonya high risk, high return. Itu nggak masalah, karena kan setiap karakter orang beda-beda, kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman, ini sekian kulit luar ataupun gambaran besar dari capital market. Nanti kalau mau tahu lebih dalam, feel free to kontak kita, terus juga silakan bertanya kalau mungkin ada pertanyaan. Next, silakan Gavin, mungkin mau jelasin terkait dengan platform online trading yang kita miliki. Oke, thank you Ci Sabrina. Ini aku share screen dulu ya. Oke. Sorry. Ya. Udah kelihatan ya? Yes, udah. Oke. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Kemudian selamat siang juga teman-teman atau adik-adik semuanya. Itu perkenalkan, saya Gavin Gumilang, retail marketing dari Cipta Dana Sekuritas ya.
Nah, kebetulan saya diajak sama si Sabrina gitu ya, sebagai alumni juga sesama Regina Pacis gitu, namun mungkin beda kota gitu ya. Saya dari Solo, SMA Regina Pacis yang Solo. Nah, kalau si Sabrina yang dari Bogor gitu. Nah, untuk ini saya akan membawakan materi pagi siang ini itu tentang aplikasi kita, itu yang namanya Blue Chip. Tadi udah sempat disinggung lumayan banyak gitu ya sama si Sabrina. Kenapa aplikasi kita dinamakan Blue Chip gitu ya? Uh, Mungkin kalau banyak yang orang-orang yang udah terjun di dunia capital market gitu, mereka mengenal yang namanya blue chip itu sebagai saham-saham atau perusahaan yang berkapitalisasi besar, kemudian memiliki performa yang baik, pokoknya perusahaan-perusahaan yang baik gitulah. Nah itu kemudian apa namanya aplikasi kita dinamakan dengan blue chip gitu. Terus banyak juga ini yang bertanya kenapa aplikasi blue chip ini cuma bisa beli saham-saham blue chip ya? Jawabannya enggak ya teman-teman. Gitu. Jadi aplikasi blue chip ini bisa beli semua saham yang ada di bursa, yaitu 700 lebih itu saham. Itu. Terus ini lanjut, tiga keunggulan pertama yang dari blue chip yaitu kita menyediakan yang namanya pick of the day. Jadi ini semacam seperti rekomendasi gitu ya, bagi teman-teman atau bagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin sedikit bingung nih untuk enaknya hari ini beli saham apa gitu, atau enaknya hari ini jual saham apa. Nah itu di sini kami memberikan yang namanya rekomendasi atau pick of the day. Nah pick of the day ini disediakan oleh our research team gitu. Jadi bukan oleh sembarang orang ya. Tentu udah melalui research yang matang gitu ya. Nah biasanya sendiri pengambilan keputusan analisa ini menggunakan yaitu analisa teknikal gitu. Kemudian, nah ini juga itu Blue Chip sebagai platform online trading pertama yang memberikan Chiptionary gitu atau mudahnya itu kamus bahasa saham. Jadi buat teman-teman atau adik-adik semua yang masih pemula gitu nggak usah minder atau nggak usah takut gitu ya dengan bahasa-bahasa di dunia saham atau bahasa capital market. Nah di situ teman-teman semuanya bisa ngecek nih di aplikasi itu. Misalkan ingin tahu yang namanya afiliasi atau apa namanya akumulasi gitu. Nah semua itu ada di sini gitu, ada di Chiptionary, ada di kamus saham. Jadi teman-teman bisa trading juga sambil belajar gitu ya. Khususnya untuk pemula itu ini aplikasi sangat membantu banget gitu. Kemudian di sini juga ada namanya stock screener. Jadi kalau dari 700 saham itu kan kita nggak mungkin nih ngecekin satu-satu atau ngeliatin satu-satu gitu ya. Nah teman-teman bisa menggunakan fasilitas ini yaitu namanya stock screener. Jadi teman-teman bisa ngeliat saham yang lagi perform tuh apa gitu. Kemudian saham yang fundamentalnya bagus atau yang secara teknikal itu menarik gitu ya. Nah itu bisa juga melalui stock screener ini gitu. Nah lanjut ini preview dari tampilan Blue Chip. Itu tampilannya kalau bisa dibilang ini fresh banget gitu ya. Jadi ini cocok gitu ya untuk teman-teman yang biasanya kalau orang-orang anak-anak muda ini itu mereka suka yang tampilannya simpel-simpel, kemudian tampilannya fresh gitu ya. Beda dengan mungkin orang-orang tua yang cenderung lebih suka yang apa ya lebih bold gitu atau lebih kompleks lah tampilannya. Nah ini cocok banget lah untuk misalkan terlebih untuk pemula ya, untuk kalau mau belajar saham gitu, ini bisa banget gitu untuk melihatnya mudah, terus untuk pakainya juga mudah gitu. Nah, kalau teman-teman tertarik, bisa aja langsung masuk ke ciptadana.com/bluechip. Nah, di sini teman-teman bisa daftar atau open rekening itu dengan klik Trade Now ini. Itu atau kalau misalkan masih bingung, itu bisa hubungin teman-teman di Ciptadana atau helpdesk kita yaitu di sini ya. Tuh. Terus, nah ini juga Ciptadana itu sendiri nggak cuman ada mobile version-nya, yang tadi aku udah share ya di awal, itu di sini juga ada yang namanya desktop version. Desktop version ini mungkin lebih cocok untuk orang-orang yang lebih sering di rumah gitu ya, atau lebih sering menggunakan PC atau lebih menggunakan laptop gitu. Nah kalau yang mobile version atau yang di HP itu untuk teman-teman gitu yang lebih sering mobile gitu.
lebih nggak sering di rumah atau sering berpergian gitu. Jadi tetap bisa memantau aplikasi sahamnya gitu. Nah ini juga, selain dari desktop, kita juga ada yang namanya web version gitu ya, atau versi sederhananya dari desktop gitu. Terus nah ini tadi udah sempat disinggung juga sama Ci Sabrina, yaitu kami juga didukung oleh dari tim research gitu ya. Jadi tim research ini sering mengupdate tentang apa aja yang ada di market gitu. Misalkan di sini ada report untuk misalkan Bank Jago nih, atau yang kita kenal Arto gitu. Nah, ini semua story, kemudian semua perubahan laporan keuangan gitu, semua dituangkan di dalam research report ini gitu. Kemudian setiap hari kita juga mengupdate nih namanya daily dan technical update gitu. Di sini teman-teman bisa lihat nih kenapa hari ini kenapa ini pada Januari 2020 tanggal 12 ini BBCA kenapa dijual sell on strength gitu. Kemudian era kenapa dibeli gitu. Nah, itu teman-teman semuanya bisa lihat di daily update ini gitu. Kemudian nah di sini our service itu jadi kita nggak hanya terbatas pada aplikasi ya. Kita juga menawarkan yang namanya grup ya, grup eksklusif gitu ya. Jadi teman-teman semua atau Bapak Ibu guru yang ada di sini itu mungkin kalau mau buka rekening itu otomatis join dengan grup nasabah kami. Nah, di dalam grup tersebut itu biasanya kami sering memberikan news atau berita, kemudian pilihan-pilihan saham atau saham-saham yang menarik gitu ya. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu semuanya atau teman-teman kalau kebingungan enaknya mau beli saham apa gitu. Bisa aja langsung tanya di grup saham ABCD ini enaknya dibeli atau enggak gitu. Terus dijual di harga berapa. Nah, itu bisa juga ditanya di grup ini. Jadi ini apa ya, fasilitas lebih lah untuk nasabah kami gitu. Terus ini mungkin sedikit preview ya untuk tampilan awal dari Blue Chip. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman bisa aja langsung open rekening di kami ya. Nanti langsung ngerasain feel untuk berinvestasi menggunakan aplikasi ini gitu. Ini untuk previewnya aja. Nah, ini untuk namanya buy and sell, itu tampilannya seperti ini. Kemudian, nah ini juga ada yang namanya kolom bid dan offer gitu ya. Kolom bid dan offer ini biasa lebih sering digunakan untuk para trader ya. Kita mengetahui berapa banyak jumlah antrian atau berapa banyak jumlah orang yang ingin menawarkan sahamnya. Nah, di situ para investor atau para trader bisa lihat di sini ya, di kolom bid dan kolom offer gitu. Kemudian ini order list, itu setiap orderan kita atau setiap kita kalau mau beli saham gitu ya, kita order, kalau sudah terjual itu ya biasa statusnya berubah menjadi match gitu ya. Kalau sahamnya belum terjual atau belum terbeli, itu saham statusnya masih open gitu. Kalau kita posisi kita ganti gitu ya, itu biasanya statusnya amend. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya running trade gitu ya. Running trade ini mungkin lebih berguna atau lebih banyak dilihat oleh para trader gitu ya. Saham apa yang hari ini rame gitu. Kemudian di sini ada portfolio juga. Portfolio itu saham-saham mana aja yang kita miliki, saham apa aja yang kita punya. Nah, udah berapa persen keuntungannya. Kemudian kalau ada loss berapa banyak gitu ya. Di sini ada semua ya tampilannya. Selanjutnya di sini kami juga memberikan fasilitas yang namanya charting tools gitu ya. Nah, ini salah satu juga keunggulan kami itu kami memberikan charting tools dengan platform TradingView ya. Dan ini real time ya. Jadi ini real time dan juga dapat digunakan secara gratis gitu. Kemudian, nah ini yang tadi aku sempat sebut di awal, itu kita juga ada yang namanya stock screener. Ini stock screenernya. Nah, kalau di mobile app version, itu mungkin lebih ke screening secara fundamental gitu ya. Lebih ke PBV, kemudian PE ratio gitu ya.
Kalau yang di web version atau desktop version itu mungkin lebih ke teknikalnya gitu. Nah, ini juga kita juga bisa mengakses yang namanya report atau client statement, atau istilahnya kalau di di tabungan gitu ya, itu namanya mutasi rekening gitu. Nah, ini kita bisa juga ngecek. Jadi kita udah jual beli saham apa aja, itu semuanya tercatat di client statement ini. Nah, ini mungkin ada sedikit gambaran untuk cara buka rekening di Ciptadana Sekuritas. Yes, oke. Nah, mungkin sekian cukup singkat ya presentasi dari saya. Itu kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, atau di sini kami juga memberikan voucher RDN gitu ya bagi teman-teman atau adik-adik semua yang bisa memberikan pertanyaan terbaiknya gitu ya. Yang nanti akan dipilih secara langsung oleh si Sabrina nih. Gitu. Oke, aku kembali ke si Sabrina ya. Oke, nanti mungkin buat teman-teman, adik-adik di sini yang udah, oh ternyata kepikiran nih, interest nih, mau belajar lebih dalam, feel free to contact kita. Nanti mungkin kalau ada kesempatan, aku juga nggak tahu nih jadwal teman-teman masih online apa offline. Kalau misalnya offline, terus kita benar-benar dikasih waktu, kesempatan juga, mungkin dari nanti kepala sekolah, dari Ibu Retno, dan juga teman-teman, guru-guru sekalian, kita juga sangat support buat nanti kita hadir, kita kasih pandangan-pandangan dan juga insight-insight kita yang bisa kita bagikan ke teman-teman gitu. Jadi kontak aja, nanti kita pasti kalau dikasih waktu dan kesempatan kita pasti akan datang gitu. Nah, mungkin kita langsung aja nih karena kita udah masuk ke Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang nanti mungkin ada aku ataupun Gavin yang bantu jawab. Teman-teman yang masih mau tanya silahkan tanya, nanti aku kasih nanti kita kasih voucher RDN. Kalau nanti bingung juga nih, Ci tadi terlalu cepet tuh kayak videonya, pembukaan account gimana, nggak apa-apa, nanti ada tim kita yang juga bantu follow up supaya di guide pelan-pelan gitu, karena wajar banget teman-teman, kebetulan kita punya klien juga ada yang kalangan dokter, ada yang mungkin insinyur, bukan yang bidangnya ekonomi lah, pasti awal-awal bingung gitu. Jadi kalau mau tanya-tanya dan lain sebagainya juga silakan, nanti kita akan bantu. Nah, aku langsung jawab dari udah masuk beberapa pertanyaan ya. Salah satunya ini dari Dovenio Timnata, mungkin dari tim Ciptadana nanti bisa catat juga. Kapan sih saat-saat terbaik kita bisa beli saham supaya kita bisa dapat saham yang under value? Nah, ini Dovenio nih lumayan perhatiin banget ya. Tadi aku ada mention belilah saham ketika saham tersebut memang secara harga ini under value. Pertanyaan selanjutnya kapan kita boleh beli saham yang under value gitu ya. Terus taunya gimana? Nah, saham ini kayak tadi aku bilang ya, saham itu sebenarnya secara seasonal itu ada sama kayak misalnya kalau tadi aku bilang ada momen lebaran, ada momen tahun baru. Mungkin kalau kita lebaran misalnya harga-harga tuh justru misalnya harga-harga cabai, harga-harga ayam, harga-harga apa naik gitu ya. Nah, ada juga mungkin di saat dimana kalau misalnya momen tertentu nih lagi diskon gitu, mungkin ya lagi ada acara aja gitu. Nah, saham juga sama lah, intinya kalau kita mau analogikan secara sederhana kayak gitu ya. Nah, kalau di saham, kita ada beberapa bulan yang secara seasonal itu mengalami penurunan. Itu mungkin kalau boleh baca-baca lebih dalam itu adalah biasa kita bilang sell in May and go away. Nah, jadi di bulan Mei biasanya itu saham-saham ini relatif banyak yang turun gitu. Kenapa banyak yang turun? Ini banyak reason ya. Misalnya kita kalau untung tentunya kita mau jual kan ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa di bulan-bulan tertentu tuh orang banyak misalnya karena bulan Mei, kenapa? Mei itu biasanya identik dengan bentar lagi mau lebaran. Orang juga banyak yang kalau misalnya udah mau lebaran itu mereka akan tarik cash mereka lalu mereka gunakan keuntungannya gitu. Keuntungannya dia gunakan buat ngapain? Mungkin kalau yang kebetulan bukan muslim, mungkin mereka mau liburan. Nah, ketika mereka narik uangnya itu, mungkin banyak ya jumlahnya, orang-orangnya investornya banyak, mereka tarik, otomatis kan ibaratnya saham-sahamnya
turun ya, karena kan dijual gitu, banyak yang jualan gitu ya. Nah, biasanya harganya turun. Nah, itu salah satu hal yang sederhana bisa kita lihat. Yang kedua, saham itu under value itu beda, setiap saham itu beda-beda, nggak bisa disamaratakan gitu. Misalnya kalau sekarang momennya nih yang lagi naik ini adalah saham-saham yang memang mungkin sekarang lagi hits itu di Januari 2022 ya, itu adalah saham-saham batu bara gitu. Nanti teman-teman boleh belajar lebih dalam kenapa saham batu bara itu lagi naik gitu ya. Mungkin kalau kita lihat, kita analogikan ini, biasanya itu kita hubungkan di bulan Desember, biasanya adalah winter gitu. Nah, kalau winter itu kan biasanya butuh batu bara lebih banyak. Ketika butuh batu bara lebih banyak, ketika ibaratnya demand-nya lebih banyak, mau nggak mau harganya itu pasti akan terangkat naik gitu ya. Jadi kalau kita beli sesuatu kan juga kalau misalnya demand-nya banyak terus, mau nggak mau kan harganya naik, terangkat naik gitu. Nah, jadi kapan waktu yang tepat untuk kita cari saham yang under value? Tentunya kita lihat secara historical. Kita biasanya kalau dari tim, kita akan kita akan screening saham-saham yang memang udah jadi pantauan kita, lalu kita tarik harga secara 3 sampai mungkin 5 tahun ke belakang, saham mana yang memang secara harga ini lagi turun. Satu, kedua, ketika saham itu udah kita screening, otomatis kan udah kita pilah-pilah ya, saham mana, oh ini sahamnya udah turun di atas 20% misalnya. Let's say saham BCA misalnya ya, kalau misalnya BCA, misalnya Unilever, ada Indofood, misalnya kalau teman-teman yang suka makan Indomie nih, sahamnya listing ya di Bursa Efek. Ada Indomie, misalnya Indofood. Nah, misalnya ketiga saham tersebut kita bilang lagi turun harganya. Lalu kita cek lagi lebih dalam, kenapa saham itu turun? Oh, ada masalah problem kah di company-nya? Atau memang dasarnya namanya saham itu kan ada fluktuasi harga ya. Ada turun, ada naik lagi, nanti ada turun lagi gitu. Nah, kita baru cari waktu yang tepat. Waktu yang tepat buat kita cari level terbaik adalah ketika kita belajar technical. Nah, nanti mungkin kalau mau belajar lebih dalam technical itu bisa tahu nih kira-kira sekarang harganya nih udah bagus buat kita beli atau lebih baik kita hindari dulu atau lebih baik kita ya udah kita beli sekarang gitu. Nah, itu nanti berdasarkan ada indikator-indikator technical kayak gitu. Nah, kayak gitu sih mungkin semoga bisa menjawab. Mungkin kalau Gavin ada tambahan, Vin? Aku setuju sih sama si Sabrina. Mungkin kalau teman-teman yang ini ya, kalau kebanyakan yang pengen nunggu untuk di bottom gitu, itu mungkin rasanya agak sulit gitu ya. Nah, mungkin daripada menunggu gitu, mungkin teman-teman bisa mulai langsung gitu. Mungkin mulai start from small dengan modal kecil dulu. Kita merasakan nih, khususnya bagi pemula. Dulu aku pemula juga bingung nih. Enaknya kan kalau beli saham itu harus beli di bawah dan jual di atas gitu ya supaya untung. Nah, itu kita harus tahu beli di bawahnya itu kapan gitu. Nah, mungkin aku sedikit sharing untuk pengalaman dulu aku pertama, itu aku nggak langsung bisa belajar untuk menentukan ini di bawah atau di atas gitu. Nah, itu aku makanya start from small, aku masuk aja modal kecil gitu. Nah, aku belajar yang namanya technical. Nah, di situ technical itu kita bisa tahu nih suatu saham itu akan bergerak seperti sebuah gelombang. Nah, kita bisa nampak momentumnya itu di mana. Nah, itu technical gitu. Jadi kalau saran aku buat teman-teman yang belum ngerti sama sekali, cobalah masuk gitu. Daripada cuman belajar teori-teorinya aja, mending start from small atau start from ya dana seadanya dulu atau dana pokoknya uang dingin lah gitu. Jadi kita nanti lama-lama akan tahu sendiri gitu. Saham ini ya terbaik kapan waktu terbaik untuk membeli saham ini gitu. Kira-kira gitu ya, Ci. Oke. Semoga menjawab ya. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya boleh tanya lagi. Nah, ada pertanyaan juga nih dari Fania Marian Anggawijaya nih ya. Apa sih, Ci, tips untuk pemula dalam investasi saham jangka panjang? Kira-kira lebih baik kita jadi investor saham atau trader saham kalau menurut Cici sendiri? Nah, ini mungkin kalau aku boleh sharing ya, buat teman-teman juga buat ke Fania. Sebenarnya kalau investor dan trader ini tergantung diri kita sendiri. Kayak sekali lagi aku bilang, ada investor yang sukses. Kalau aku boleh mention juga, misalnya Warren Buffett. Kalau secara global, mungkin teman-teman bisa cek nih ya, bisa googling Warren Buffett itu siapa. Itu adalah salah satu investor yang sukses. Ya, orang kaya, ibaratnya orang kaya, muda kaya, tua makin kaya raya. Nah, itu contohnya Warren Buffett. Gitu. Jadi, ya yang aku pelajari orang itu telah ibaratnya orang misalnya udah kaya itu biasanya akan dikembangbiakin itu biasanya di saham
gitu. Kenapa? Mungkin kalau teman-teman juga tanya kenapa Ci bener-bener kok kayak anteng banget, betah banget kerja di saham, terus pengen jadi investor saham, karena ya memang kalau misalnya teman-teman cari gitu ya, ya orang misalnya kerja di real sector ya, misalnya kita punya bisnis, ketika dia punya untung, ketika dia punya profit di bisnis, rata-rata hampir 80% aku pelajarin semuanya, mereka akan kembang biakin, mereka akan besarkan lagi uangnya itu melalui saham. Jadi mindset aku yang aku punya sampai hari ini, orang kaya itu terlahir dari saham gitu. Jadi ya kita mau kerja profesional, kita mau jadi pelaku bisnis, kita mau jadi seorang dokter, itu bebas, siapa aja bisa. Maksudnya guru dan lain sebagainya lah, teman-teman mahasiswa, siapapun bisa. Tapi kan kita pengen, ibaratnya tadi ya di awal bilang pengen ada additional income dan lain sebagainya. Nah itu bisa banget di saham gitu ya. Nah salah satu investornya tadi Warren Buffett. Nah kalau trader ada juga nih gitu ya, yang terkenal tuh banyak, dari dalam negeri juga banyak nih seorang trader-trader tuh. Kalau misalnya teman-teman yang udah mulai cek, itu banyak banget nih pakar saham yang justru lebih ke trader gitu. Kayak misalnya liatin chart, tadi Ko Gavin bilang nih, biasanya tahu indikatornya harus beli sekarang, harus jual sekarang. Nah itu lebih ke ngomongnya ke technical gitu. Kalau Cici sendiri, Cici jujur, Cici investor campur trader. Jadi Cici biasanya alokasiin, let's say 100% nih, aku punya uang, emang sengaja mau investasi. Mungkin 60%-nya Cici akan jadi seorang investor. Investor dalam artian Cici beli saham yang memang sahamnya tuh nggak usah diliatin dalam waktu tiap hari, dipantau terus, nggak usah. Tapi yakin tahun depan atau 2 tahun lagi tuh saham pasti akan berkali-kali lipat gitu. Ya udah, itu 60%. 40%-nya kita tuh kan ya kebetulan kita kerja di industri capital market. Jadi kita tahu nih ibaratnya saham-saham mana yang lagi hype, saham-saham mana yang memang lagi naik secara harga, terus juga memang ada sentimen. Kita bilang di saham itu nggak cuman kita lihat perusahaannya bagus atau enggak, tapi ada yang namanya sentimen, ada yang namanya rumor. Kalau misalnya nih teman-teman ya belajar ada tech company nih, misalnya sekarang ada mungkin dengar saham-saham misalnya Bukalapak ya. Sekarang mungkin kalau ada yang teman pelaku pasar nih dengar Bukalapak IPO gitu ya. Oh, ternyata Bukalapak ini mau ini loh, mau di apa? Disuntik dana nih sama misalnya ada Shopee mau join misalnya ya. Ini contoh aja, contoh simpel. Mau join atau misalnya Gojek mau masuk lagi bla 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 bla. Nah, itu kan namanya sentimen. Itu namanya rumor. Nah, itu biasanya juga akan mempengaruhi harga saham. Nah, ada baiknya kita 40% tadi secara proporsi itu ya udah kita ikutin aja hype yang ada gitu. Nah, kebetulan mungkin kita sendiri memang kalau tadi aku mention soal Bukalapak kita memang nggak ke sana ya. Karena kita lihat juga memang bukan jadi pilihan kita kebetulan gitu ya. Kalau kita rekomendasi biasanya dari tim Ciptadana ini lebih ngelihat ke arah fundamental, lebih ke arah technical. Kita lihat perusahaan yang mendatangkan profit lah gitu. Karena startup company juga nggak semuanya yang selalu, mungkin kalau teman-teman yang mau kerja di startup company udah mulai cari tahu lebih dalam, biasanya kan di identik startup company ini bleeding dalam artian perusahaannya ini masih rugi gitu, belum untung, tapi mereka cari subscriber sebanyak mungkin. Subscriber nanti yang tentunya yang nanti harapannya di beberapa tahun yang mendatang akan mendatangkan profit gitu. Nah, kita biasanya akan pilih saham-saham yang pengennya sih yang stabil lah, yang lebih sustain dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya Fania salah satunya nih teman-teman pengen belajar, boleh dari jadi investor, boleh jadi trader, nanti biar seiring berjalan waktu baru bisa kenalin, oh ternyata aku lebih cocoknya trader karena aku pengen banget ngeliatin saham tiap hari. Tapi mungkin aduh Ci kayak aku nggak bisa liatin saham, aku mah pengennya lebih sering belajar, terus aku nggak mau tahu lagi dah saham kayak gimana karena aku ribet kalau aku liatin tiap hari. Nah itu ya udah cocoknya investor kayak gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya Fania. Mungkin selanjutnya nih Gavin yang boleh pilih pertanyaannya terus boleh bantu jawab Gavin. Oke, mungkin di kolom sini ya. Nih, mungkin di kolom chat ada pertanyaan nih, apa perbedaan Ciptadana Blue Chip dengan platform beli saham lainnya yang membuat kita harus memilih Ciptadana Blue Chip nih. Nah, tadi seperti yang udah aku bilang di awal, itu Ciptadana Blue Chip ada 3 keunggulan, yaitu yang pertama ada pick of the day. Nah, di sini nggak semua online trading itu memiliki yang namanya pick of the day nih. Jadi teman-teman kalau misalkan khususnya pemula gitu ya masih butuh bimbingan atau masih butuh referensi lah, itu kalau mau beli jual atau mau
beli atau jual saham gitu ya. Nah, itu bisa juga ngelihat yang namanya pick of the day. Nah, pick of the day ini datanya disediakan oleh siapa? Yaitu oleh tim research kita. Jadi, ini bukan sembarangan ya. Tentu ini melalui research yang matang gitu. Kemudian yang kedua itu ada keunggulan kita, itu kita memiliki namanya Ciptionary gitu. Jadi khususnya pemula itu yang mungkin masih banyak kurang familiar dengan bahasa-bahasa di saham, misalkan ada yang namanya right issue, ada yang namanya stock split. Nah, itu teman-teman daripada bingung-bingung gitu ya, mau tanya ke siapa, itu bisa aja langsung ngecek di kamus saham itu atau yang kita sebut Ciptionary gitu. Terus yang selanjutnya kami juga ada yang namanya stock screener. Stock screener itu membantu teman-teman semuanya untuk mencari saham yang perform lah atau yang bakal naik gitu kalau kita beli. Terus yang nggak kalah penting, kita juga menyediakan yang namanya grup nasabah nih. Jadi di dalam grup nasabah ini teman-teman semuanya bisa bertanya gitu ya, bisa tanya-tanya atau butuh rekomendasi saham apa, itu nanti dari tim kita itu akan menyediakan rekomendasinya, misalkan hari ini beli apa, kemudian jual apa gitu ya. Kalau teman-teman punya posisi sendiri, punya saham sendiri, mau ditanyain juga, itu juga boleh gitu. Nanti dari kita juga bantulah, kita liatin secara teknikal enaknya beli atau jual nih. Kayak gitu. Jadi ini keunggulan-keunggulan kita dibanding dengan sekuritas-sekuritas lain gitu ya. Mungkin Ci Sabrina mau nambahin, Ci? Sih. Terus juga kalau di Ciptadana ya mungkin ini ya kalau di tempat lain kebetulan kalau misalnya online karena semuanya serba sudah independen biasanya ya gitu sih, maksudnya lebih ke ya udah open account terus lumayan nggak di guide ya karena kan Ya, asumsinya sudah buka online secara mandiri terus kayak ya udah belajar cari tahu sendiri. Kalau kita sih karena lebih pengen juga edukasi dan lain sebagainya, kita bimbing, kita pandu sampai memang ngerti lah gitu. Jadi jangan cuman setengah jalan gitu. Kita pengennya sampai benar-benar bisa jadi ya investor lalu bisa pilih saham dengan mandiri gitu. Jangan baru buka account terus kayak nggak tahu arah, nggak tahu apa yang akhirnya nanti beli sahamnya juga nggak tahu saham apa ya udah asal denger. Nah, jangan sampai lah kejadian kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin oke. ada Hmm. mungkin ada ini nih, ada pertanyaan selanjutnya nih dari Pak Mara Basuki nih. Pak Mara ini by the way guru fisika aku dulu waktu sekolah. Nah, ini saham sektor apa aja nih ke depan? Semoga sehat-sehat selalu ya Pak Mara. Saham-saham sektor apa aja nih yang ke depan diprediksi mengalami pertumbuhan yang signifikan? Kalau bisa agak terperinci, misalnya sektor komoditas apa aja, untuk sektor bank digital, bank mana aja nih? Kayak kelihatan banget Pak Mara nih kayaknya investor nih, kayaknya udah tahu banget pertanyaannya, lumayan langsung straight to the point ya Pak. Kalau misalnya dari aku sendiri, sektor komoditas mungkin tadi aku sempat mention juga memang lagi bagus nih, ibaratnya anginnya lagi bagus tahun 2022. Mungkin kalau di tahun 2021 ini memang sudah kelihatan di fourth quarter itu dari September, Oktober itu sampai ke Desember ini memang harganya pelan-pelan naik ya. Dari beberapa saham mungkin kalau aku boleh mention ada Adaro, ada Harum gitu. Terus juga kenapa saham-saham call? Karena memang secara pembagian dividen ini adalah salah satu saham yang memang porsinya ini cukup besar pembagian dividennya. Terus juga kalau kita lihat secara corporate action, Adaro sama Harum ini tahun 2022 ini banyak cerita yang memang kinerjanya ini bisa kita katakan performance-nya cukup bagus lah secara year on year ya compared to last year. Terus juga kalau kita bilang dari sisi sektornya sendiri sebenarnya call ini kalau kita expect sampai second half ini masih terbilang oke gitu di tahun 2022. Karena nuansanya 2022 ini kan lebih ke inflation ya. Nanti kan ada banyak sentimen misalnya The Fed akan menaikkan suku bunga. Itu menaikkan suku bunga ini tentunya nih akan nanti berdampak juga ke beberapa sektor, tapi kalau kita lihat call ini masih terbilang cukup aman meski kalau lihat harga, kalau seorang trader mungkin fluktuatif ya beberapa waktu ini gitu ya. Tapi secara long term kita lihat sampai akhir 2022 ini masih terbilang cukup baik. Nah, kalau dari sektor perbankan tadi aku udah mention juga itu salah satunya BCA.
BCA secara profit itu memberikan return yang sangat cukup konsisten. Kalau terbilang digital, BCA juga walaupun bank konvensional, bank konservatif yang dari dulu udah ibaratnya pemain lama, tapi mereka juga punya beberapa terobosan yang tentunya juga nggak mau kalah dengan bank digital baru. Terus juga yang paling menang BCA itu punya NPL itu non-performing loan, di mana kalau misalnya orang misalnya mengajukan kredit, terus kreditnya ada bermasalah dan lain sebagainya, ini persenannya ini paling kecil dibandingkan big banks lainnya. Ada Bank Mandiri, Bank BNI, ada Bank BRI gitu ya. Ini biasanya ini bank yang paling ibaratnya aman karena bisa menjaga non-performing loan-nya ini dengan baik kayak gitu. Nah mungkin dari Gavin ada tambahan, Vin? Ya, kalau aku mungkin lebih melihat secara makroekonomi untuk tahun 2022 ini temanya itu lebih ke masalah COVID juga masih menghantui ya. Nah, itu mungkin sektor kesehatan itu cukup menarik bagi aku. Itu kenapa? Ya karena COVID ini masih ada dan nampaknya kalau di luar negeri ya, itu COVID-nya malah naik gitu ya, kayak balik di tahun 2021 atau 2020 kayak kemarin gitu. Nah, ini sektor kesehatan menurut aku juga masih prioritas sama pemerintah, itu masih mendapatkan bantuan dana nih, dana PEN gitu ya. Terus tema reopening ekonomi juga untuk Indonesia itu masih masih cukup hangat lah. Nah, untuk reopening ekonomi ini yang diuntungkan yaitu yang tadi udah disebutin sama Ci Sabrina, yaitu sektor banking. Itu kenapa? Karena otomatis kalau ekonomi jalan gitu ya, pertumbuhan kredit itu akan naik gitu ya, akan naik signifikan karena di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2020, 2021 pertumbuhan ekonomi kita cukup rendah ya, atau bahkan bisa disebut di 2020 itu minus gitu. Nah, nanti sektor-sektor banking apa aja yang menjadi pilihan itu tadi udah disebutin Ci Sabrina, itu aku setuju banget. Itu sektor big banks ya, yang akan mendapatkan angin segar atau flow dari market gitu. Kemudian kalau dari digital bank sendiri itu untuk tahun 2022 ini menurut aku juga masih menarik gitu ya. Kenapa? Karena di tahun 2022 ini masih banyak digital bank yang akan melakukan right issue gitu ya. Masih membutuhkan modal tambahan untuk memenuhi kewajiban modal intinya. Nah, itu bisa menjadi daya tarik sendiri nih bagi investor-investor gitu ya. Khususnya saat ini kan banyak nih digital bank yang memiliki ekosistem besar, misalkan tadi Bank Jago gitu ya, Arto itu memiliki ekosistem dari Gojek, Tokopedia atau Goto. Nah, itu bisa menjadi suatu pilihan yang menarik gitu. Kemudian yang kita kenal juga ini Bank New Commerce gitu atau BBYB gitu, kode sahamnya. Nah, itu dari sistem ekosistem aku laku. Nah, itu menurut saya masih menarik ya, karena story-storynya masih inline. Kemudian dari right issue sendiri atau dari corporate action sendiri masih banyak akan terjadi di tahun ini gitu. Mungkin dari dua sektor itu aja sih. Oke, mungkin kita next ya, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Jordi Lunardi nih. Apa yang harus dilakukan saat di ujung tanduk kerugian? Gimana, Pin? Di ujung tanduk kerugian maksudnya untuk trader atau investor ya? Kalau aku jawab dari sisi trader, ya kalau trader kita harus siapin yang namanya cut loss atau stop loss gitu ya. Bahkan kalau sebelum masuk sebuah posisi, itu biasanya aku menghitung untuk resikonya dulu dibanding dengan keuntungannya gitu. Jadi kita udah siapin, kira-kira kita siap nggak menanggung resiko misalkan 5-10% lah itu. Kalau udah lewat dari situ, ya lewat batas resiko aku, ya aku mau nggak mau harus cut loss gitu, daripada sampai sahamnya minusnya lebih besar, atau kalau istilah kata nyangkut gitu ya. Mungkin kalau dari sisi investor, si Sabrina nambahin gitu. Oke, kalau dari sisi investor sih sebenarnya harusnya lebih tetap tenang dulu ya, karena balik lagi ketika kita pilih saham, ini kan kalau ranahnya investor ini kan mindsetnya kan memiliki perusahaan tersebut ya, dalam artian jangka waktunya panjang. Kalau kita ngomong panjang, terus kita yakin perusahaannya masih bagus, biasanya perusahaan ini akan merilis laporan keuangan ini biasanya ada periodenya tertentu. Misalnya ada kuartalan,
gitu ya biasanya atau tahunan. Kalau secara kuartalan misalnya kuartal 1, ada kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, ternyata hasilnya itu tidak inline dalam artian di bawah ekspektasi, biasanya kita akan review ulang kalau sebagai seorang investor. Tapi kan nggak dalam waktu singkat ya, misalnya harian atau mingguan. Biasanya kalau 3 bulan sekali si perusahaan rilis nih laporan keuangannya, wah ternyata profitnya ini di bawah rata-rata ekspektasi analis loh. Karena kan kita juga punya analis nih, ataupun ada ekonom dan lain sebagainya. Nah, kalau sampai hal itu terjadi, nah mungkin kita akan cari dulu ya, cari lebih dalam, kira-kira kenapa labanya bisa turun sangat signifikan, apakah itu akan mempengaruhi pertumbuhan di jangka panjang, atau memang itu sifatnya hanya short term aja, misal one off aja, kebetulan di periode itu aja perusahaan itu memang ibaratnya harus bayar hutang kah, atau misalnya harus bayar pajak, dan lain sebagainya, itu kan kita bisa telusuri dari analisa laporan keuangannya. Tapi kalau memang sifatnya bisa berkelanjutan, ya ada baiknya kita juga sebagai seorang investor juga kita harus disiplin yang namanya cut loss ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat emang udah nggak berprospek dan ternyata perusahaan ini punya pindah haluan lah, ternyata benar-benar unexpected gitu ya. Nah itu ya kita harus cut loss. Tapi kalau misalnya ternyata memang ya momennya aja, misalnya kayak tadi Gavin menarik ya bilang soal terkait sektor kesehatan. Pandemik terjadi, tentunya sektor kesehatan akan diuntungkan. Tapi ketika pandemik ini berakhir dalam artian sudah nggak terlalu sudah nggak terlalu hype lagi lah dalam artian mungkin harapannya corona ini udah aman, sudah bisa terkendali dengan baik dan lain sebagainya. Ya tentunya pasti sektor kesehatan mungkin nggak begitu jadi primadona lagi gitu. Mungkin akan beralih nih ke sektor lain gitu, yang kita sebut namanya sektor rotation. Tapi kalau misalnya ternyata pandemik ini kita lihat kan nuansanya ini masih terjadi ya, meski angka COVID-nya turun gitu. Nah, mungkin sektor kesehatan ini bisa dianggap masih jadi primadona. Jadi kalau teman-teman yang memang investasi di kesehatan ya, yang nggak masalah gitu. Memang kan sekarang memang ibaratnya lagi jadi primadona juga karena memang momennya lagi ada pandemik seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi atau ini ada beberapa, mungkin tapi waktunya udah mau habis ya, karena ini mungkin teman-teman juga udah lebih dari 1 jam ya bahkan ya Gavin ya, tadi kita mulai 1:15 ya. Ya mungkin ini kita udah melebihi waktu, ini udah melebihi waktu mungkin sekitar 15 menit. Mungkin aku sudahi aja webinar hari ini. Terima kasih sekali lagi aku sampaikan kepada seluruh pihak dari panitia SMA Regina Pacis Bogor, dari Fania yang udah bantu juga, terus juga ada beberapa guru yang aku lihat juga di partisipan, ada tadi Pak Mara, ada Bu Yohana, ada Pak Bowo, banyak banget nih aku tadi bacain nih karena hari ini pesertanya udah lebih dari 100 tadi aku lihat. Terus juga ada Bu Retno juga. Nanti mungkin kalau memang ada waktu, ada jadwal yang boleh dikasih ke kita, teman-teman mau belajar lebih dalam, tentunya kita akan bantu dan kita akan fasilitasin. Nah, tadi mungkin Gavin bilang nih, Gavin Recis dari Solo, aku Recis dari Bogor. Kita di tim kita juga ada nih Recis dari Jakarta. Itu tadi yang orang produk kita, Troy Hambali itu juga dari Regina Pacis, tapi dari Jakarta. Kebetulan di kantor kita nih banyak banget alumni SMA Regina Pacis, mungkin lebih dari 5 orang gitu, yang alumni SMA Regina Pacis gitu. Ya udah gitu aja, mungkin thank you so much sekali lagi, sukses terus juga stay safe dan healthy always. Thank you. Thank you.